Keimanan dalam ajaran Islam tidak sama dengan dogma atau prasangka, tapi harus melalui ilmu dan pemahaman. Sirami diri dengan ilmu sedari pagi. Inilah jalan surga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Padian. Alhamdulillah, semua ada ramang. Alhamdulillah, kumaha Padian. Sedang Pak Ustad. Bari itu marus Pak Ustad di YouTube ramai sekali ya, sampai beberapa viewer sampai jutaan itu. Ada qori yang meninggal pada saat membacakan Al-Quran. Nah, dalam hal ini dia dalam acara haulan gitu ya. Haulan. Iya. Ya mungkin memperingati apalah haulan itu ya. Sedangkan haulan tersebut kita identikan dengan kebidahan ya. Nah, bagaimana hukumnya ya orang tersebut? Apakah dalam keadaan syahid atau sia-sia atau semacamnya, bagaimana? Bisa dijelaskan Pak Ustadz ya? Mangga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu saja kalau kita sudah tahu ya bahwa di dalam ajaran Islam itu tidak ada istilah haul. Yang ada haul itu adalah urusan zakat. Kalau zakat ada hatta yahulal haul. Ya, kalau kita punya harta simpanan sudah haul baru ada zakatnya. Tapi kalau urusan kematian sudah haul enggak ada upacara apa-apa. Ya. Jadi hanya di Indonesia saja itu. Ya. Dan Nabi tidak pernah mengajarkannya. Bagi mereka yang sudah tahu bahwa itu bukan ajaran dari Nabi terus melakukannya, ya berarti itu sebuah kemunkaran. Ya, dia meninggal dalam keadaan sedang melakukan kemunkaran. Walaupun yang dibacanya Al-Qur'an itu, ya. Tapi Al-Qur'an yang dibacanya itu ya itu dalam rangka melakukan hal kemunkaran. Ya. Apakah kita mau mengatakan syahid ketika ada orang sedang melakukan zina? Kemudian dia baca Allahu Akbar meninggal dunia, sama aja dengan begitu gitu ya. Ya. Jadi kalau saya memandangnya karena upacaranya upacara yang ya termasuk sesuatu yang munkar. Kenapa saya katakan munkar? Sebab itu menentang Nabi. Ya, Nabi kan melarangnya kita melakukan peringatan-peringatan kematian ini. Ya, itu menentang Nabi. Ya. Gitu sebetulnya kalau kita mau menafsirkan secara luas itu termasuk kepada penistaan agama juga sebetulnya. Ya. Namun ku orang dianggap penistaan agama malah aya nu demo. Itu menistakan juga sebetulnya ya.
perbuatan seperti itu. Kenapa? Karena Nabi tidak mengajarkan, bahkan Nabi melarang kita melakukan peringatan-peringatan ya di dalam upacara kematian. Ya, jadi tongiringan nyebarkan padian lo gitu mah, ya tongiringan nonton deh tos lah. Sarua jeung urang ngadukung deh. Ya, ke urang style deui, sebarkeun deui ka batur, style deui ke urang teh. Jadi atoheun atuh eta ya, loba anu ngalaikna, loba anu ngahurungkeun, loba anu melihat dan nepikeun kejutaan gitu nya. Ya. Ya, saya emang enggak pingin melihat gitu ya, enggak pingin melihat padian yang gituan mah ya. Jadi buat apa gitu ya. Jadi itu menambah semangat bagi mereka, banyak yang melihat itunya YouTube-nya itu ya. Gitu ya buat Pak Dian. Patarosan Pak Dian ke tadi pan aya anu nuju nya anu ngaos Quran tapi kegiatanna haul. Aya oge nu sapertos misalna menyolati yang sholat yang dilakukan berjamaahana misalnya ya sholat seperti nan ya, tapi aya kejadian gitu kumaha tuh Pak Ustaz? Lamun sholatnya tidak berhubungan dengan ya kan ada kalau namanya kegiatan haul itu sebelumnya mereka itu ada sholat sunat bersama-sama gitu, saya nggak ngerti lah. Iya, karena sebetulnya Nabi tidak pernah mengajarkan haul ya. Jadi haul itu tumbuh di negara kita. Iya, haul itu kan tahunan, ulang tahun kematian. Oh. Mun di bahasa urangkeun mah haul teh ulang tahun kematian. Oh. Mengingat ya. Iya, bahasa lainnya ulang tahun kan? Ya, ulang tahun kematian, ulang tahun kehidupan juga nggak dicontohkan, apalagi kematian gitu ya. Iya. Jadi ya seperti di kita kan haul, mulai dari meninggalnya aja udah ada 7 hari, ada 40 hari sudah itu. Tapi dilihat dari kenyataan di lapangan, saya lihat yang nama 7 hari 40 hari itu Pak Ustadz. Jadi lebih cenderung, apalagi kalau mereka orang-orang yang punya tuh lebih cenderung pamer kekayaan, saya lihat. Dalam arti begini, pada saat 7 hari makannya ya segala dikasih lah itu untuk para itu. Jadi berlebihan. Terus pada saat 40 hari juga nanti kan dapat itu, ada yang kadang-kadang dikasih sajadah, kopea, baju koko dan lain sebagainya. Jadi saya lihat, jadi apa itu sedekah, apa itu juga termasuk di dalam bid'ah itu Pak Ustadz. Ya sudah jelas itu kan termasuk sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Kalau yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kemudian kita menganggap itu sesuatu yang utama dikerjakan, itu yang disebut dengan muhdas. Muhdas itu bahasa lain daripada bid'ah. Ya, kalau yang namanya muhdas itu kan ya itu yang namanya bid'ah itu dolalah kan, kesesatan gitu. Ya, nah, ini yang makanya saya katakan tadi sebetulnya kalau orang-orang betul-betul paham perbuatan bid'ah itu termasuk perbuatan penistaan. Penistaan agama artinya. Sebetulnya mah itu ya. Jadi ya sama dengan Ahok lah gitu lah. Kuduna mah di demo gitu ya. Jadi Pak Ustadz ya, ini lagi almarhum itu memang pahamnya kita sadari dia memang yang sunnah ya, istilah Al-Qur'an inilah. Tapi pada saat meninggal keluarganya mungkin ya sebagian ada yang ini tetap menjalani yang bid'ah itu. Kumak dengan almarhum yang sudah meninggal itu orang yang sudah meninggalnya, kalau tadi seperti yang dikatakan Bu Nunung ya, kalau misalkan orang yang sudah meninggalnya pernah memberikan pengajaran kepada keluarganya, awas semuanya nanti kalau bapak meninggal nggak boleh ya ada acara-acara seperti itu, terus keluarganya melakukan. Nah itu nggak ada dosa buat almarhum. Tapi kalau memang almarhum nggak pernah mengingatkan juga kepada keluarganya, ya itu ya bisa termasuk dosa almarhum juga itu. Dosanya karena tidak mengingatkan. Kadang-kadang kan orang tua tidak mengingatkan, tapi memberi contoh bahwa ini bid'ah, ini kan ada yang. Iya. Kalau itu sama juga artinya memberi contoh juga artinya sama dengan mengingatkan Pak Ustadz ya. Hanya akan perlu kita wa anzir asyiratakal aqrabin. Kita memang perlu ya memberi contoh ya, mengingatkan, tapi dengan pernyataan yang tegas juga itu perlu, apalagi kepada keluarga itu kan yang namanya mau idhoh itu harus dilakukan.
Seperti Luqmanul Hakim kan memberikan mauidhah kepada anaknya secara khusus, ya wa huwa ya'idhuhu, mengatakan kepada anaknya la tusyrik billah, janganlah kamu melakukan kemusyrikan. Itu dalam hal-hal tertentu yang memang sangat penting, itu perlu dinyatakan dengan pernyataan lisan kepada anak-anak kita, ya. Saya mengingatkan juga kepada anak-anak kita saya. Nanti saya kalau meninggal nggak boleh dibegitukan, kuburkannya juga ya kalau kebetulan meninggalnya di dekat keluarga mah ya harus dikuburkan oleh keluarga sesuai sunnah. Tapi kalau saya meninggal di tempat lain, misalkan di Madinah atau di Mekah, ya keluarga kan nggak bisa ngurus itu mah. Ya iyalah kalau dia iya saya ge lamun berangkat deh mah hayang di ditu ge. Iya. Ya mudah-mudahan ya ini pemahaman kita nggak sampai menyesatkan lah. Jadi perlu juga disampaikan kan, namanya orang kan banyak otak, banyak kepala, banyak pikiran itu Pak Ustaz ya. Terima kasih Pak Ustaz. Saya pendengar dari Jalan Surga di Cisewu Garut. Pertanyaannya, apakah sholat munfarid nggak dosa dikerjakan sedangkan ada beberapa orang di sekitarnya? Sholat munfarid apa? Sholat munfarid tidak berdosa dikerjakan sedangkan ada beberapa orang di belakangnya. Ya, ada beberapa orang di belakangnya. Di sekitarnya. Di masjid banyak orang tapi dia munfarid, nggak berjamaah. Ya, kalau Nabi dulu menyuruh ada orang menemani. Ya, tapi kalau orang tersebut sudah nggak masalah gitu. Ya, jadi sholat berjamaah itu utama. Ya, sholat kan di dalam hadisnya sholatul rajul ma'rajul afdalu min sholatil fadzi kan. Sholat seseorang bersama yang lainnya itu lebih utama daripada sholat sendirian. Yang sendirian dosa enggak tuh ya. Ya, cuman lebih utama berjamaah kan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sareng Bu Nunung di Subang. Oh, kumaha Bu Nunung? Nerasan anu nembe Pak Ustaz, abdi menakan hadis oge panginten perkawis ziarah kubur. Anu matana teh panginten kieu Pak Ustaz. Al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alai. Mohon eta perkawis hadis eta kumaha Pak Ustaz? Sahih hadisna. Mohon. Sekarang panginten upami mayit itu adalah seorang yang beriman, kumaha eta Pak Ustaz? Mohon. Jadi itu mendapatkan azab kubur itu dikarenakan si mayit tersebut tidak pernah mengajarkan kepada keluarganya agar tidak melakukan niyahah. Ini muttafaq alaih hadisnya ya. Al-mayyitu yu'adzibu bima niha anhu, itu muttafaqun alaih. Kesahihannya disepakati ya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kuat hadisnya. Jadi yang kalau tadi gimana kalau mayitnya orang yang beriman, kalau mayitnya orang yang beriman tentu akan mengajarkan kepada keluarganya agar tidak meratap. Ya, jadi yang jadi masalah yu'adzibu itu karena ya mayit ini tidak pernah mengajarkan pada keluarganya untuk tidak meratap gitu. Ya. Tapi panginten upami mayitna kantos ngajarkeun maka keluargana panginten teh sawios itu nya. Sawios dan yang cerikan Nabi ge ayeuna seueur atuh. Ya, nah Nabi ya dia disiksa. Ya, Nabi kan sudah mengajarkannya. Misalkan sekarang banyak orang yang melakukan meratapi Nabi yang nggak akan jadi disiksa Nabi. Jadi disiksa itu karena si mayit tersebut tidak mengajarkannya kepada keluarganya. Atur nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ade. Pak Ustadz, apabila dalam mandi wajib kan diawali dengan wudu. Apakah diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan syahadat sama seperti wudu mau sholat? Ya. Kalau kita lihat di dalam hadisnya kan jelas sekali di sini. Ya. Yang dijelaskan oleh Siti Aisyah itu ya, Aisyah radhiyallahu an
bahwa Nabi itu ketika mandi janabah itu memulai mencuci tangannya, kemudian ya dengan cara beliau ya mencucurkan ya dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, kemudian setelah mencuci tangan kanannya beliau mencucurkan air ke tangan kirinya dari tangan kanannya untuk mencuci kemaluannya. Summa tawaddo'a, kemudian dia berwudu. Yang namanya berwudu ya kalau mau diawali dengan bismillah silahkan awali dengan bismillah. Dan kalau tidak diawali dengan bismillah juga bukan hanya untuk wudu mandi janabat, wudu biasa juga tidak diawali dengan bismillah tidak menyebabkan tidak sah. Hanya sebaiknya kan wudu diawali dengan bismillah ya. Kenapa? Karena ya walaupun hadisnya dhaif kan tapi banyak sekali sanad-sanadnya sehingga ya syudu ba'dhuha ba'dhan saling menguatkan sehingga hadisnya hasan ya. Jadi bukan syarat sah sebetulnya membaca bismillah itu ketika wudu, tapi sebaiknya baca bismillah. Selesai ya syahadat. Ya. Karena sudah berwudu kan. Ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita ya mengambil air ya dengan tangan dan memasukkan jari jemari tangan kita ke akar rambut ya, keramas mun urang banyak. Ya, setelah itu ya, mencucurkan air ke atas kepala 3 kali dan setelah itu membasahi seluruh jasad kita dan diakhiri dengan mencuci kedua kaki. Itu ya buat Pak Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kang wabarakatuh. Agus di Cipatat. Mangga Pak Agus Cipatat. Naroskeun perkawis salat berjamaah. Upami berjamaah istri wungkul, imamna tangtos istri. Nah, karena posisi imam teh di mana? Apakah seperti pamagat sudah dipayun atau napi benten? Anu kadua, dina nalika berjamaah teh istri sareng pamagat, kumaha teh istri nalika ngucapkeun amin, nah tarik sami sareng pamagat atau napi kumaha? Atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau makmumnya semua perempuan, imamnya juga perempuan, ya sama posisi imam di depan. Ya, jadi di depan sama dengan laki-laki. Kalau kemudian tadi yang kedua mengucapkan aminnya untuk perempuan, ya nggak usah terlalu keras. Ya ada ucapan amin dibacakan, tapi jangan terlalu keras. Ya, ucapan perempuan itu ketika takbir, apalagi ketika ada laki-laki gitu ya. Ya ketika semua perempuan mah nggak masalah sih itu, tapi ketika ada laki-laki ya perempuan nggak usah terlalu keras dalam urusan bacaannya. Gitu ya buat Pak Agus di Cipatat. Dari Ibu Dedah di Sumedang. Ustad, orang nyebatkeun ta'ud aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Samin teu sareng urang ngucapkeun aku berlindung dari godaan iblis yang terkutuk. Anu kaduana bentena iblis sareng setan naon? Iblis teh setan teh hanya kalau setan tidak selalu iblis. Ya. Ada juga minan nas. Kalau iblis kan minal jinni. Ya, kalau setan tuh minal jinni wal insi. Ya, kalau kita menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, kita minta perlindungan kepada Allah itu dari godaan jin dan manusia. Ya, tentu itu lebih utama dan itu yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi nggak pernah ta'ud dengan a'udzubillah minal iblis, nggak ada. Ada juga minasyaiton. Ketika kita mengucapkan minasyaitonir rajim itu termasuk di dalamnya iblis gitu ya. Di Tony di Muhammad Toha. Ustadz, kita manusia diadili masuk neraka atau surga nanti di hari kiamat kan. Tapi kenapa ada siksa kubur? Apakah yang dapat siksa kubur otomatis nanti di hari kiamat manusia tersebut masuk neraka? Ada yang hanya dapat siksa kubur. Ya, di nerakanya di akhiratnya aman, tidak mendapatkan siksa neraka. Ada yang double, ya siksa kubur ya siksa neraka, ya jadi ada yang double gitu,
siksa kubur dapat, siksa neraka dapat. Makanya kita oleh Nabi dicontohkan untuk minta perlindungan itu pertama min adzabil qabri, yang kedua min adzabin nar. Ya. Jadi kenapa ada ada hukuman di kuburan, ya, ada hukum di kubur, di alam kubur, itu wewenang Allah. Ya, nggak usah dikenapa-kenapakan. Allah yang menentukan. Ya, dan kita meyakini akan adanya siksa kubur karena utusan Allah Nabi Muhammad yang menyampaikan kepada kita. Sehingga Nabi Muhammad mengajarkan pada kita untuk minta perlindungan dari siksa kubur. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan agar kita minta perlindungan dari siksa kubur, maka kita juga nggak akan meyakini siksa kubur. Ya, tapi karena Nabi Muhammad yang menjelaskan, sami'na wa ata'na kita itu, ya. Di Banjaran, Ustadz, apa arti dari syafaqillah? Syafaqillah itu semoga Allah menyembuhkan kamu. Untuk perempuan, ke laki mentong. Kalau yang sakitnya laki-laki jangan syafaqillah, itu sama dengan penghinaan itu. Ya, dianggap perempuan. Kalau yang sakitnya perempuan boleh syafaqallah. Untuk perempuan itu kalau menggunakan domir untuk mudzakkar itu terhormat. Tapi kalau untuk laki-laki menggunakan domir muannas penghinaan. Jadi kalau untuk perempuan boleh syafaqillah, boleh syafaqallah. Syafaqallah ya itu lebih baik. Kalau untuk perempuan bisa jazakillah, tapi jazakallah lebih baik. Ya, untuk laki-laki ya jazakallah atau jazakumullah gitu ya. Jadi ki itu domir anti itu. Ya. Ke laki-laki jangan. Ya, Ustaz jazakillah, entong ka ustaz jazakillah. Mun ka ustazah jazakillah teu naon gitu ya. Pak Ustadz, bagaimana hukum bersalaman setelah sholat fardu? Dari Erwin di Cimbuli. Ya, itu tidak pernah dicontohkan juga oleh Nabi. Bahkan kata Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawanya, itu termasuk perbuatan yang muhdas, yang bid'ah, ya. Jadi nggak ada musafahah setelah sholat fardu. Kecuali kalau selesai sholat, ya kita melihat ada teman kita udah lama ketemu, salaman beda lagi teman. Ini bukan salaman ini, bukan salaman pada sholat fardu itu mah. Apakah berkunjung termasuk memutuskan? Apakah jarang berkunjung termasuk memutuskan silaturahmi? Tapi dalam hati tidak ada pikiran jelek, Ustaz. Enggak juga. Silaturahmi mah tidak harus selalu dengan berkunjung, ya. Jadi yang namanya silaturahmi itu tidak harus selalu dengan kunjungan, ya. Kalau harus selalu dengan kunjungan mah ya kita sehari-hari bisa habis waktu dipakai berkunjung gitu. Karena apalagi kalau kenalan kita banyak. Kalau kenalan kita banyak, misalkan kudu kunjungan ke itu dia terus unggal poe itu ya. Riuh gitu ya. Jadi yang namanya silaturahmi itu kan isalu ma'amkana bil khair wa daf'u ma'amkana minasyarr. Ya, jadi menyambungkan kebaikan dan mencegah keburukan. Hanya diantaranya berkunjung bisa menumbuhkan silaturahmi, tapi bisa sebaliknya juga. Dengan berkunjung bisa jadi menjadi qati'ur rahmi, kalau dengan berkunjungnya justru jadi melakukan maksiat. Mun nganjang ka jelema eta jadi kudu maksiat. Dan bukan silaturahmi itu, ya. Seseorang misalkan berkunjung kepada seseorang yang kalau bertemu dengan atau mengunjungi orang itu jadi melakukan maksiat, karena orang itu selalu ngajak maksiat, itu bukan silaturahmi kan gitu ya. Itu ke SMS berikutnya aja silakan. Umur 40, batas akhlak pami bade bener atau salah? Sok di angka 40. Kumaha nu kitu, Ustaz? Enggak juga. Ya tidak usah mengkultuskan angka 40 gitu ya. Ya. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an urusan usia 40 tahun itu memang merupakan ya kematangan, usia kematangan. Jadi kalau di dalam usia itu, kalau diibaratkan umur 40 tahun itu sudah ada di waktu zuhur lah. Ya, sudah ada di tengah-tengah puncaknya.
Nah sudah mau condong, ya sudah 40 tahun itu menurun lagi. Kalau di usia itu, kalau tak urusan di yang lain-lain di kelahiran nggak ada 40 hari. Ya di kematian nggak ada 40 hari. Yang ada itu usia 40 tahun. Ya itu disebutkan dalam Al-Quran sebagai usia kematangan. Pak Ustadz, jika imam sholat tidak bisa melanjutkan karena batal, tapi yang di belakang imam diam saja, tidak maju, apa yang harus saya lakukan? Ya ini yang bertanya maju. Ya Karena saya di saf pinggir. ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa di sampingnya juga. Kalau yang lain nggak maju, ya kita aja yang maju, ya nggak masalah kita berjalan untuk maju, ya gitu harus dilanjutkan. Dari Ibu Eliana di Cimindi, Ustaz, apa kriteria sebuah masjid? Apakah masjid itu yang selalu digunakan untuk Jumatan? Ada tempat seperti masjid tapi tidak digunakan untuk Jumatan, apa juga disebut masjid? Ya. Dan apa perbedaan dengan musola? Tinggal ditanyakan kepada orang yang mewakafkannya ini masjid, ya, musola, ya. Jadi yang tahu adalah orang yang membikinnya, yang membikinnya orang yang di sekitarnya. Tanyakan, ini teh masjid musola ya. Kalau misalkan itu masjid berarti kena dengan aturan-aturan yang memang ya tidak boleh dilakukan di masjid, seperti yang haid nggak boleh berada di masjid, ya di antaranya. Tapi kalau itu musola walaupun gede ya musola, seperti di bandara kan musolanya lebih gede daripada masjid itu, ya musola aja itu bukan masjid. Tapi bisa jadi ada masjid ya seperti di Jamaras kan masjidnya tidak terlalu besar, ya tapi tetap masjid itu ya. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat. Sekian. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna zinabah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Soib Kosmo telah mendengarkan Jalan Surga. Semoga keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa terus bertambah.